Askara Radio Streaming Wiladit Up, selamat pagi sahabat Askara, senang kita bisa kembali berjumpa hari ini, saling menyapa di program Spirit of Life ya. Kita sudah ada di akhir bulan Maret ini ya sahabat Askara, kita ada di tanggal 29 Maret 2022, masih dengan tema bulanan kita yaitu persembahan, dan hari ini, hari terakhir kita akan bahas tentang perpuluhan lagi ya. Kalau yang di part yang pertama kita sudah membahas cukup banyak, dan sahabat Askara juga cukup antusias untuk bertanya ya seputar perpuluhan. Hari ini juga harapan kami semoga sahabat Askara juga bisa kembali bertanya seputar perpuluhan. Ada mungkin yang ingin ditanyakan, bingung dan lain sebagainya, bisa ditanyakan, kita akan bahas bersama nanti sambil kita akan melihat juga ada banyak hal yang harus kita pelajari, yang harus kita mengerti bersama supaya kita tidak salah dalam hal ini gitu ya, dalam arti dalam perpuluhan ini. Bersama dengan Pak Yohanes. Selamat pagi Pak Yohanes. Pagi Mas Velon, pagi juga sahabat Askara. Siap. Sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan ya pagi hari ini Pak Yohanes ya? Semoga siap. Semoga siap ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan dari teman-teman yang offline gitu ya, yang ingin tahu tentang perpuluhan ya. Semoga sahabat Askara juga yang ada di rumah, yang menonton atau yang menyaksikan melalui YouTube channel kami Askara Channel atau juga melalui Facebook Live ya, boleh langsung bertanya di kolom chat atau juga bisa chat di chat box ya sahabat Askara yang mendengarkan melalui aplikasi ataupun website kami. Kita akan berdoa terlebih dahulu Pak Yohanes pagi hari ini untuk memulai perbincangan kita pagi hari ini. Nanti Pak Yohanes pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih pada saat ini kami boleh kembali dipertemukan untuk bersama-sama memperbincangkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dapatkan dari Alkitab, terkhusus berkaitan dengan perpuluhan. Kiranya Tuhan akan berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami tuntunan, sehingga apapun yang kami bahas itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berkati semua pendengar pemirsa kami, berkati juga semua kru yang ada di studio, berkati juga setiap orang yang boleh mendengarkan pada pagi hari ini. Kami mohon berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik sahabat Askara, saya menyapa juga untuk teman-teman yang bergabung melalui Radio Mercy FM SOE ya. Kami tunggu juga pertanyaannya teman-teman yang Anda mendengarkan melalui Radio Mercy FM SOE. Pak Yohanes, ya, kita masuk di perpuluhan part yang kedua ya. Kita membahas perpuluhan part yang kedua setelah yang kemarin kita udah bahas yang pertama gitu ya. Banyak pertanyaan juga yang ditanyakan, apakah perpuluhan itu boleh dikasih sama orang-orang yang lebih membutuhkan gitu. Jadi itu hitungannya perpuluhan, dan kemarin sudah kita jawab, dan hari ini kita bahas ada di topik yang awal ini gitu ya. Pertanyaan yang awal ini menurut saya juga perlu untuk kita pahami bersama, siapapun kita ya, kita perlu pahami bersama. Saya kemarin ketika Pak Yohanes mengirimkan deskripsinya, saya coba membaca, ternyata iya juga ya, ada hal-hal yang mungkin baru saya pahami dan mungkin baru saya tahu juga gitu Pak Yohanes tentang perpuluhan ini. Sebenarnya persepuluhan yang jujur itu apa itu yang jujur? Persepuluhan yang jujur itu harusnya seperti apa Pak Yohanes? Apakah memang benar berapa yang kita dapat, penghasilan yang kita dapat bulan itu, kemudian dihitung 10%-nya, lalu itu yang diberikan atau yang kita persembahkan gitu, atau yang kita kasih di gereja untuk dikelola secara administratif dan lain sebagainya. Apakah seperti itu atau mungkin ada istilahnya hitungan lain Pak Yohanes? Silakan. Ya, kalau persepuluhan ini kan dicetuskan di dalam Alkitab, kan dimunculkan sejak zamannya Abraham. Ya, di perjanjian lama beberapa waktu yang lalu kita baca ya. Dikatakan sudah memberikan persepuluhan. Ini kan hitungan yang sangat simple. Ya, ya. Tidak dikatakan 9,36%. 10, berarti kan 1/10. Artinya kenapa 1/10? Karena pada masa lalu orang lebih mudah untuk lebih mudah untuk
memberi Mm-mm. 1/10. Sekarang kalau bilang kalau misalnya punya kambing 10 gitu ya, Mm-mm. yang diberikan berapa? Yang diberikan 1. 1. Ya. Kan begitu. Jadi kan gampang kan. Ya. Kalau dibilang 5 terus gimana ngitungnya gitu. Ini berapa kambingnya dipotong dulu. Betul. Kalau panen nanti kan dihitung sama dia dapat berapa, pakai hitungan bawa berapa keranjang kan. Wah, kita hitung berarti 1/10-nya dikasih. Jadi ngitungnya gampang gitu loh. Betul. Betul. Jadi karena ini hitungan yang sangat mudah, mungkin orang yang pertanyaannya mungkin bukan cara menghitungnya, jumlahnya gitu loh. Wah, betul, jumlah 10% nih. Ya, nah, ya. kan banyak nih. Cukup, apalagi kalau penghasilan 1M. Wow. Wah, 1M. Orang kan ada cerita begini ya. Waktu dia penghasilannya masih katakanlah 1 juta, dia beri, begitu semakin naik semakin ketakutan memberi karena semakin banyak gitu. Betul, jumlahnya apalagi apa itu bilang tadi 1M ya. Itu uangnya berapa ya? Perpuluhannya bisa sangat banyak gitu. Sangat banyak gitu. Jadi orang-orang yang begini bisa di sebuah gereja dia dipertahankan ya. Betul. Dia kalau enggak datang ke gereja sekali dicari, Pak. Wah, kemana dia nih? Ya. Nah, jadi punya gereja nih. Kalau dia aset. Nah, itu kan kadang-kadang terjadi. Nah, pertanyaan tadi dari Mas Pelan tuh, perpuluhan yang jujur itu kan sebenarnya bicara tadi tuh pasti dalam pemikiran orang itu jujur artinya kita memberikan sesuai dengan sesuai dengan yang diperintahkan. 1/10 kan begitu ya, 1/10. Nah, sekarang dari mana hitungan 1/10 itu kan kalau kita bekerja di kantor begini kan gampang menghitungnya kan. Penghasilan kita sebulan berapa dipotong 1/10, baru yang 9-nya itu kita pakai. Betul. 90% yang kita pakai untuk kebutuhan yang lain itu ambil dulu dipotong, kan itu lebih mudah. Tapi bagaimana kalau orang yang bekerja punya usaha, Pak? Wow. Bagaimana menghitung itu, Pak? Saya nggak tahu juga. Kalau menghitung kalau dia punya usaha toko begitu loh. Dia dari mana hitung persepuluhannya itu? Kalau menurut saya Pak ya, mungkin dari penghasilan per hari kemudian digabung selama 30 hari begitu mungkin. Iya, karena kan harus dihitung secara modalnya berapa. Ya, betul. Itu kan disebut dengan omset. Omset berarti keseluruhan yang dia peroleh. Belum dipotong dengan modal, belum pengeluaran lain, belum nanti dia warawiri harus gaji karyawan. Gaji karyawan kan dipotong semua, baru disebut dengan kebutuhan dia mendapatkan mendapatkan penghasilan bersih. Nah, penghasilan bersih ini juga dihitung kalau pakai pajak, makanya disebut dengan penghasilan sebelum pajak dan sesudah pajak. Kan begitu ya. Kan kalau perusahaan kan pengusaha itu kan ada pajaknya dia. Betul. Dihitung, dia dapat semua operasional itu dikeluarkan, termasuk operasional bicara mengenai gaji karyawan. Kemudian setelah sekian dapat itu dia harus dihitung lagi penghasilan itu kan dapat penghasilan sekian, baru dihitung pajak. Nah, pajak juga menghitungnya begitu. Dia kan tidak dihitung dari omsetnya, tapi di berapa sih penghasilannya dia. Nah, baru dihitung dia kena pajak dulu. Baru yang disebut dengan dia penghasilan setelah pajak. Nah, penghasilan setelah pajak itulah penghasilan bersih yang dia terima gitu loh. Oke. Nah, itu yang menurut saya itu yang dihitung 1/10 dari situ. Kalau ada pajak, bayar dulu pajaknya begitu loh. Setelah dibayarkan ke pajak. Semua kewajiban-kewajiban dibayar semua, bersihnya itulah penghasilan yang diterima sebagai usaha dia bekerja katakanlah sebulan. Nah, itu diterima. Kalau dalam pajak kan dihitungnya kan bukan bulanan. Dihitungnya 1 tahun kan? Per tahun, pajak tahunan ya. Tapi pertanyaan, kalau saya tanya sekarang sama Pelan, apa mungkin orang bayar per bulan sama dengan pemerintah bayar pajak setahun sekali lah? Bayar setahun sekali. Kalau menurut saya sih nanti akan malah lebih berat gitu, akan lebih berat lagi karena dengan jumlahnya banyak. Bisa saja mungkin Pak, ya karena tadi ya sekali lagi kita bicara perpuluhan itu adalah kerelaan ya, seperti kita bicara Pak Yohanes. Kalau menurut saya mungkin bisa saja, tapi apakah rela? Tapi kalau menurut saya lebih baik dibayarkan per bulan. Per bulan. Ya. Kalau itu yang bekerja di kantor. Ya, kalau itu yang bekerja di kantor. Kalau dia pelihara kambing. Kalau orang yang pengusaha atau mungkin yang tidak punya pekerjaan, hasil tani dan lain sebagainya, ya menurut saya bisa juga diberikan per bulan dalam bentuk barang gitu tadi. Bentuk barang ya. Nah, kalau lihat sejarah dari perpuluhan ini, persepuluhan itu kan pada saat itu masyarakat Israel itu kan masyarakat yang petani dan peternak, kan begitu ya. Artinya yang diberikan apa? Yang diberikan hasil bumi, hasil ternak. Nah, hasil ternak ini berarti gampang menghitungnya dia kan. Dia makanya ada di sana anak sulung diambil dulu. Kan dari situ semua itu nanti kamu hitung
dihitung set, kita tongkatmu sampai ke 10, maka yang 10 itu milik Tuhan. Kan ada disuruh ngitung, ayo hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nah yang 10 ini milik Tuhan, sisihkan. Hitung lagi 10, ini milik Tuhan, sisihkan. Pertanyaannya, dia kalau 100, kan 10 Pak kambingnya yang disembahkan. Kalau dia punya kambing 102. Itu dia. Apakah kambingnya harus dipotong dulu gitu ya kan? Jadi kan sebenarnya hitung-hitung gini sebenarnya itu hitung-hitungan bukan mutlak 110%. Tidak saklek gitu ya Mas? Iya, nggak saklek begitu. Itu sebenarnya ada fleksibelnya begitu loh. Bagaimana kalau kata jujur itu? Ayo jujur keranjang dihitung serat. Bagaimana kalau keranjang yang setelah itu keranjang dia nggak pas juga ya sesuai dengan ini? Apa dihitung per butir? Per biji? Ya agak repot juga kalau hitung per biji ya. Akhirnya kita ya betul. Repot kan. Makanya menghitung 1/10 kalau pada masa itu nggak bisa hitungan jujur dalam pengertian itu harus plok gitu, bukan begitu. Pas. Ya. Tetapi ada ukuran yang memang yang bisa di fleksibel itu bisa dipahami begitulah. Dipahami sebagai ini saya berikan 1/10. Yang paling gampang menghitung kan gaji, gampang kan. Ya, karena jumlahnya jumlah pakai uang gampang. Kalau dia pakai katakanlah gini loh. Kalau dia dapat gaji, apakah orang dapat gaji itu tepat ya? 1 juta? Kan tidak. 1.185.000. Nah, pertanyaannya jujur sekarang, kasih berapa? 1 juta, kalau 1 juta kan 100.000. 85 berarti 85 berarti 8.000. 50. Nah, tapi apakah dimasukkan? Saya pikir kayaknya akan sangat jarang orang memberikan seperti itu dengan berarti jumlah nggak yang jujur pas. dong kalau begitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan akhirnya. Itu yang saya katakan di sini sebenarnya kita nggak boleh hitung-hitungan langsung mencuri milik Tuhan, hak Tuhan gini harus tepat dengan jumlah yang tepat. Ayo hitung sulit menghitung itu. Kecuali orang pakai teknologi yang orang membayar per bulan itu pakai ke bank ya beda ya. Oke. Kan dia masukkan ya, langsung ada tepat. Sistemnya ada. Tapi semasih orang membawa ke gereja tunai begitu, cara manual gitu ya, begitu pasti nggak pas itu, jamin. Walau mau bilang pasti nggak mungkin pas, belak gitu. Wah, kamu nggak jujur kenapa? Kurang 50 rupiah. ya. Kan nggak bisa. Kadang-kadang orang kasih bulat saja. Oh, sudah kita bulat saja. Tadinya harusnya 108.5 rupiah. Udah tak bulatkan 110. Oke. Nah, berarti kan enggak apa-apa bulatkan. Wah, sekarang dah saya cuma kasih 100 sudah. Itu sebenarnya fleksibel, naik atasnya sudah masih dalam tahap fleksibelnya begitu. Jangan kasihnya 10.000 itu sudah jauh sekali, tapi kalau 100 naik turun itu masih bisa dianggap fleksibel. Karena pada masa itu juga begitu. Bagaimana kambing yang saya bilang tadi itu? 10, kan mereka ada pakai tongkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini milik Tuhan. Hitung. Lah, ini yang 5 gimana nih? Wah, harus 10%-nya betul. potong 1 agak sulit. Itu kan tidak ada kisah-kisah yang begitu, tapi yang jelas mereka membawa itu gitu. Nah, sebenarnya 10% yang diberikan pada saat itu adalah 10% minimal. 10% kamu kasih. Artinya kalau kamu penuh dengan kasih gitu, kamu kasih 10 itu sudah boleh. Kalau 2 itu kamu tambah 1 juga bagus sekali gitu. Tapi kalau kami kasih cuman 10 itu dari 100 itu ya sudah, kalau kamu punya 103 gitu, enggak tepat begitu hitungannya gitu. Sama dengan hasil bumi begitu loh. Ketela beratnya dulu dari timbangan gimana? Apakah dihitung timbangan dulu 1 kilo? Aduh, kan tidak juga. Melebihi gimana dipotong gini. Enggak jujur lagi. Nah, jadi artinya akhirnya jadi seperti berdagang ya. Berdagang. Padahal Tuhan enggak begitu, ini kan kasih karunia saya katakan. Jadi persepuluhan itu yang saya katakan adalah ada nilai yang memang bisa ditoleransi begitu. Kalau kita bilang nggak bisa diukur dengan benar banget gitu loh. Misalnya dia sebelah tadi itu kurang 5.000, wah saya dapat dosa ya Tuhan, kenapa? Saya mencuri milik Tuhan 5.000 Tuhan. Nggak begitu, karena dia ada naik turunnya begitu. Tapi kalau bagusnya itu dia tambahilah, dibulatkan misalnya bagus, misalnya 99.500 sudah tak bolehkan 10.000 sudah, itu sudah toleransi di situ karena kan minimalnya 10%. Itu loh maksudnya. Jadi kita nggak hitung pas, nanti kurang 200 rupiah bingung, nggak ada 200-nya di mana? Wah ini kalau nggak bener nih kita berdosa. Ya langsung kita bulatkan saja atau kita kurangi nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ini kan saya bilang komitmen kepada hal yang baik, berarti di sini berlaku hukum bahwa ketika kita memberi, berarti kita memberi dengan kesadaran, dengan penuh kasih, dengan penuh cinta.
memang diukurkan di sini kan persepuluhan itu kan 10%-nya. Berarti 10% kita tidak bisa jujur itu bilang tepat banget segitu diberinya. Tapi kita harus ada batas toleransi gitu loh. Kalau tadi kan bilang kalau 1 juta 100 ya gampang. Tapi kalau gaji dia 1 juta berapa begitu, yang biasanya kalau orang gaji dikatur kadang-kadang nggak pas gitu loh. Ya. Sekian persen itu kan jumlahnya nggak pas gitu loh. Nah, jadi sudah ada toleransi di situ. Bisa dibulatkan ke atas atau dia paskan begitu sudah nggak masalah. Itu jujurnya di situ. Jadi jujur dalam bukan pengertian dari si jumlah saja, Mas. Tapi jujur dengan komitmen saya bilang. Maksudnya bagaimana itu, Pak? Komitmen itu kan kita komit ya, Pak. Ya. Kadang-kadang gini, Tuhan, kalau saya dapat pekerjaan, Nasar, saya berjanji akan setia memberi perpuluhan. Ya lama-lama begitu nyaman dia lupa lagi. Nah, itu enggak jujur. Nah, itu maksud saya begitu loh. Makanya saya bilang tadi itu jujur dalam pengertian juga kita bilang, Tuhan, saya belum bisa berikan jumlah yang tepat. Tetapi saya komit akan memberikan apa yang ada ini dan kedepannya lebih baik lagi. Itu kan hanya masalah kita dilatih mental untuk menjadi bertanggung jawab dengan ucapan kita. Ya. Dilatih mental kita untuk jujur sama Tuhan. Ya. Jangan jumlahnya segini terus kita dengan bilang wah ini udah tepat ini. Makanya saya bilang 1/10 itu belum tentu tepat. Berarti apakah kita bilang 1/10 atau disebut dengan perpuluhan? Kan pernah kita bahas kemarin. Betul. Saya bilang bukan persepuluhan. Gitu. Kalau bilang persepuluhan kan tepat. Nah tapi dari sini kita belajar jujur dari semua aspek itu ternyata nggak selalu pas 10% pas banget gitu. Makanya sebenarnya yang hal-hal begini itu kita gereja-gereja terutama jangan dikhotbahi jemaatnya merampok milik Tuhan, mencuri milik Tuhan, Anda macam-macam itu hari jemaatnya apa ya merasa tertekan begitu loh. Harusnya juga diedukasi sebenarnya. Diedukasi, ya. Dilatih jemaat itu untuk memberi dari kesadarannya begitu loh. Jangan sampai jemaat gara-gara nggak tepat perpuluhannya akhirnya salah pengertian gitu. Salah pengertian terus nggak ke gereja. Ya. Makanya di sini tuh perpuluhan sebenarnya itu kan sebenarnya kan apa ya? Komitmennya Mas Pelon dan saya kepada Tuhan, Pak. Bukan komitmen saya kepada gereja. Oke, ini penting ya. Penekanan bahwa komitmen kita dengan Tuhan pribadi Tuhan, berarti pribadi, lagi. Pak. Kalau saya nak memberi itu urusan dihukum sama Tuhan aja lah gitu loh. Kalau Tuhan manusia tidak bisa menghakimi gitu ya. Nggak bisa dibuat begini, nggak bisa kecuali pada masa perjanjian lama. Kalau orang datang setahun sekali memang harus wajib bawa domba. Itu wajib karena apa? Supaya dipotong untuk korban apa ya? Penghapus dosa itu kan karena dia kan ada fungsinya. Tapi kan perpuluhan itu bukan untuk menghapus dosa. Ada nggak orang kasih persembahan ini supaya dosa saya diampuni? Kira-kira ada juga orang berpikir begitu, Pak? Sebenarnya tidak. Itu kan wujud kasih kita kepada Tuhan. Karena itu perpuluhan itu adalah komitmen saya dengan Tuhan. Ya dengan Tuhan saja kita bicara. Nanti kita kasih ke gereja itu hanya masalah sasarannya kemana. Nanti kita akan bahas tadi di bawah itu apakah harus ke gereja. Karena nanti kita bahas kalau orang bilang harus ke orang Lewi. Baca dong di Alkitab juga ada bagian-bagian yang lain harus dibaca. Jangan berpikir cuma orang Lewi itu kan mengambil ayat untuk kepentingan saja. Kalau ibarat orang hukum itu cari pasal yang kira-kira menguntungkan. Nah kan nggak boleh juga. Kita bacalah secara seluruh itu apa sih maksudnya sehingga tidak terjadi polemik begitu loh. Pokoknya kalau nggak kasih ke sini Anda berdosa. Mencuri uang Tuhan. Iya, begitu keluar dari gereja dan kemudian gini saya dah berdosa Tuhan karena gini kan takut. Padahal Tuhan tidak pernah berbuat begitu. Karena ini sudah kasih karunia begitu. Kecuali pada masa Maleaki Tuhan keras beritahu. Karena pada saat itu mereka itu kan sudah bilang, nanti kalau kami sudah pulang dari pembuangan, kami sudah baik semuanya, kami akan memberi perpuluhan. Begitu rumahnya jadi semua, ternaknya semua jalan, apa ya punya berkembang begitulah. Tanamannya semua baik. Lupa dia. Lalu Tuhan bilang, kamu sudah menipu Tuhan. Jadi kata menipu bukan perpuluhannya, nipu komitmen, Pak. Iya, pengertian dengan komitmennya tadi. Komitmennya dia yang dijanji itu loh. Apa? Perpuluhan itu loh. Dulu kan janji kamu kalau kamu sudah mapan, sudah jadi semua. Kamu janji akan tepati. Memang pada waktu kamu susah itu mungkin sudah Tuhan sangat bisa beri. Tapi begitu kamu diberkati semua begini, kamu kan janji akan beri. Kenapa nggak beri? Berarti nipu di situ gitu loh, Mas. Bukan masalah jumlahnya, tapi masalahnya dia ada komitmen yang baik kepada Tuhan itu tapi dia lalai. Ya mungkin banyak juga jemaat termasuk saya kadang-kadang ketika kita doa nanti kita ya Tuhan kalau Engkau jawab ini Tuhan saya berjanji saya akan rajin ke gereja kan begitu Pak. Tapi begitu nyaman lupa gitu Pak. Ini jujur-jujur aja kita Pak. Terus kalau sama juga perpuluhan begitu Tuhan nanti kalau saya dapat pekerjaan
Yang pertama kali saya akan berikan kepada Tuhan. Betul dikasih sama dia, saya kasih dia. Wah, dia berjuang untuk bekerja, akhirnya jadi. Begitu juga perpuluhan, saya akan beri perpuluhan secara, itu kan kita yang ngomong sendiri. Mendingan jangan ngomong, Pak. Bernasar tuh hati-hati banget itu. Itu Tuhan bilang menipu. Mendingan kita bilang jangan bernasar. Mas Pelon pernah bernasar? Pernah. Ya, saya juga pernah bernasar. Pernah. Tapi kadang-kadang pernah, iya saya lupa ya. Itu kan masalah juga. Ya. Kita tiba-tiba ingat, iya pernah ya. Itu kan kadang-kadang kita tuh bernasarnya seperti Yakub itu loh, Pak. Kalau seandainya saya bisa pulang ke rumah bapakku nanti dengan keadaan baik, selamat, saya berjanji semua dari penghasilan ternak saya, kebun saya, 1/10 saya akan selalu berikan. Begitu nasarnya si Yakub. Pertanyaannya, apakah Yakub memenuhi nasarnya itu pertanyaan. Dalam sejarah gitu banyak kelalaian juga itu. Itu kan orang bernasar pada saat masa susah. Tapi gampang gampang ngomong, kita begitu senang-senang lupa, Pak. Nah, itu yang saya maksud. Jadi jujur itu kita tidak bicara mengenai jumlah yang plek begitu ya. Tapi jujur dengan komitmen kita, lebih kepada situ, Pak. Jujur bahwa saya ini kan perpuluhan itu adalah pemberian kepada Tuhan. Disalurkan kemana nanti kita bahas sesudah ini. Berarti kita jujur dengan komitmen kita gitu loh. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, saya belum bisa kasih perpuluhan ini, mohon maaf Tuhan karena ada, sudah ngomong sama Tuhan begitu. Jadi kan ngomong kepada Tuhan. Gereja juga nggak boleh. Ini sekian bulan nggak kasih perpuluhan, maka Anda dicoret jadi anggota gereja, kan dia tinggal pindah gereja lain. Saya pindah lain, terus pindah semua, ternyata semua sama begini. Itu kan kasihan dia karena dia ada dalam keadaan sulit. Nah, kira-kira begitu. Oke. Berarti sekali lagi bahwa sama dengan halnya doa kita bahas beberapa waktu yang lalu itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Begitu juga dengan perpuluhan atau persembahan, ini adalah hubungan pribadi. Maksudnya orang-orang yang ada di sekitar siapapun, baik gembala sidang dan lain sebagainya, harusnya tidak menghakimi ya Pak Yohanes ya. Tidak boleh menghakimi atau tidak boleh menagih ya, dalam tanda kutip gitu ya. Terus berbunga. Iya, berbunga dan lain sebagainya, karena sekali lagi itu semua adalah komitmen kita kepada Tuhan. Komitmen kita kepada Tuhan dan harus diberikan kepada Tuhan. Nah, Pak Yohanes, di sini sudah ada beberapa yang bertanya gitu ya. Ada yang bertanya kepada melalui WhatsApp mungkin atau juga melalui chatbox ini ya. Sebelum kita ke pertanyaan, ada Ibu Frankie dan ada yang menyapa juga Ibu Sri Rahayu via Facebook. Shalom, selamat melayani. Ada juga beberapa pertanyaan dari teman-teman saya ya Pak Yohanes ya. Ya, boleh. Ya, mereka tanya gitu ya, karena memang mungkin penghasilan mereka atau gaji mereka itu mungkin pas-pasan gitu Pak Yohanes ya. Gaji dan apa namanya, penghasilan mereka pas-pasan, sedangkan kebutuhan setiap bulannya itu meningkat gitu ya, apalagi kalau sudah punya anak, ya betul ya, kebutuhan lain dan sebagainya. Nah, teman saya itu tanya kayak gini, boleh nggak sih misal perpuluhan kita itu dicicil? Jadi sebulan itu misal dia mencontohkan, misal sebulan saya bayar 2 kali atau saya bayar 3 kali, boleh nggak seperti itu Pak Yohanes? Nah, saya setelah mendengar penjelasan Pak Yohanes tadi, menurut saya mungkin boleh Pak Yohanes ya, karena itu sekali lagi itu kan pribadi itu tadi ya, pribadi itu tadi, dan tidak ada yang bisa menuntut. Tapi menurut Pak Yohanes bagaimana? Itu kan sebenarnya apa ya? Saya katakan, saya bilang kita dalam kekristenan kita tidak boleh legalistik. Legalistik itu artinya semua berdasarkan kalau nggak gini salah, kalau gini salah gitu loh. Semualah tergantung kita bagaimana hubungan kita dengan Tuhan begitu. Kalau kita merasa bahwa kita nggak mampu, langsung Paul kasih, saya kasih berapa, ya silakan saja sebenarnya. Itu menurut saya tidak salah. Kenapa? Karena itu Tuhan tuh tidak pernah berpikir kalau kamu nggak kasih, mulai besok kamu akan saya hapus namun di dalam kitab kehidupan, kan tidak ada begitu. Oke. Baca aja Alkitab. Kenapa orang dihapus namanya dari kitab kehidupan? Karena tinggalkan Tuhan. Bukan karena tidak memberikan perpuluhan. Bukan memberi perpuluhan, karena perpuluhan kan Tuhan tahu. Tetapi juga jangan kita sudah mampu memberi perpuluhan, kita juga akhirnya bermain-main juga kan tidak boleh begitu loh. Kan ada situasi di mana orang, situasi yang sulit ya, tiba-tiba saya katakan kemarin ya. Saya bilang begini, kalau dalam bulan ini Anda dapat penghasilan, tapi dalam bulan ini juga Anda ada kebutuhan yang begitu mendesak, nggak bisa ditinggalkan, misalnya harus bayar uang sekolah, harus gini, itu sudah nggak bisa lagi untuk bayar perpuluhan. Pilih mana? Ayo saya tanya Mas Pelon, pilih mana? Itu etika Kristen, pilih mana?
Oke. Ya memilih untuk apa namanya kewajiban membayar uang sekolah dan membiayai Iya, keluarga. kan Alkitab bilang jangan sampai kamu meninggalkan tidak memelihara keluargamu, nggak boleh. Tetapi juga jangan sampai keluarga udah enak-enak semua kita nggak lupa, itu juga salah. Artinya sudah semua terpenuhi, kita mampu, terus kita merasa alasnya banyak, itu kan keliru juga gitu loh maksudnya. Tetapi dalam situasi mendesak, misalnya kayak sebelang tadi, dalam bulan itu kita harus bayar uang sekolah, kemudian dalam bulan itu kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada keluarga kita yang mungkin sakit dan sebagainya, ada biaya yang harus keluar. Sedangkan pada situ ada uang perpuluhan, kita bisa pakai nggak? Ya bisa dipakai. Ada uang ini saya pakai. Karena apa? Tuhan bilang jangan sampai kamu bilang, aku nggak bisa urus orang tua aku karena aku udah pakai untuk urus kasih kepada Tuhan. Kok salahkan Tuhan gitu? Tuhan tuh nggak pernah maksa kok di situ. Tapi itu kan masalah kita legalistik. Kalau kita nggak kasih perpuluhan, berarti Anda berdosa. Anda itu orang yang nggak taat kepada Tuhan. Yang ngomong siapa? Betul. Kan Tuhan bilang, ya bagi Tuhan bilang, aku tuh nggak butuh persembahan kamu. Yang aku butuh tuh apa? Kamu memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, itu yang penting. Karena semua alam semesta ini, langit dan bumi aku yang punya. Aku perlu apa lagi? Itu kan komitmen kita sama Tuhan. Itu loh saya bilang tadi, Tuhan aku akan beri perpuluhan kalau udah berhasil. Kamu ngomong ya kamu penuhi. Tetapi pada saat kita mengalami kesulitan ya minta ampun saja gitu. Tapi jangan terus-menerus begitu gitu loh maksudnya. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah bisa dicicil, itu terserah masing-masing. Ini kan sebenarnya juga jangan ngomong jangan dicicil. Tuhan saya bisa begini, kasih sih gitu. Jangan kita merasa terbeban gitu loh Pak. Makanya saya bilang kalau kita belum siap memberikan dan kita belum mampu, jangan merasa terbeban terus kita nggak ke gereja lagi. Sudah nggak ke gereja lagi terus kita kemana-mana. Terus merasa berdosa, aduh Tuhan saya ini berdosa, kenapa? Aku nggak bisa berbulan, aku menyicil juga malu. Tuhan bilang, siapa yang minta kamu itu? Nggak ada, yang penting kamu datang sama saya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, kamu berbeban berat datang sama saya. Kan Tuhan bilang, aku nggak butuh persembahan kamu. Yang kebutuhan kamu miliki kasih, belas kasihan sama orang itu penting. Makanya kita harus belajar di sini, jangan sampai menjadikan perpuluhan itu sebagai senjata, ya sebagai senjata bagi orang-orang tertentu untuk menghakimi orang lain. Jadi orang yang merasa kasih perpuluhan, namanya tercatat dengan baik, dia merasa orang yang paling berjasa di gereja itu. Sehingga yang lainnya cuma dipandang sebelah mata, cuma segitu perpuluhannya. Tuhan langsung nggak terima, karena dibilang kamu sudah menyombongkan diri kamu gitu. Jadi nggak boleh. Nah di sini kita belajar apakah bisa dicicil. Mungkin kita jangan pakai kata dicicil. Kata dicicil itu kan berarti kita seolah-olah berhutang. Memberi semampunya ya. Iya, kita beri saja Tuhan. Bulan ini saya belum bisa berikan secara lengkap karena saya masih ada kebutuhan, tapi saya kasih persembahan ini. Itu lebih bagus daripada kita merasa berhutang. Kan kita tidak ada urusan persembahan itu berhutang. Siapa bilang berhutang? Ini kan bukan masalah berhutang kalau berhutang itu ya ke bank loh Pak. Ke gereja ke berhutang itu gimana ceritanya? Kan tidak ada tulisan. Coba waktu dulu jadi anggota gereja ada nggak? Pokoknya kalau tidak bayar perpuluhan maka itu udah nggak berhutang. Syarat dan prasyarat dan prasyarat harus ada kan? Nggak ada. Apakah engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan? Percaya. Apakah engkau mau melayani dan menjadi saksi berkat? Mau. Sudah, itu aja komit kita pegang gitu. Jangan merasa masuk gereja akhirnya kita masuk dalam sebuah undang-undang yang membuat kita sendiri terjerat sendiri. Akhirnya orang bukan sibuk mengasihi Tuhan, sibuk ngurusi aku belum bayar lunas perpuluhanku, aku malu ke gereja, kan masalah gitu namanya. Kira-kira begitu. Ada masalah baru ya. Kita ingat saja bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi berat begitu. Oke. Akhirnya terjawab gitu ya. Dan tadi juga di awal yang Pak Yohanes bilang kejujuran. Yang Tuhan tagih itu sebenarnya komitmen kita ya. Komitmen kita. Komitmen kita bukan berapa jumlah yang kita beri. Terus gitu jangan orang merasa kalau sudah memberi dengan pas, dia merasa lebih rohani dari orang yang memberi belum pas. Itu loh Pak, kadang ada yang seperti itu juga ya Pak ya? Itu kan keikhlasan kita masing-masing. Ya mungkin kalau kita mau beri silakan, tapi yang lain belum tepat bisa memberi karena dia memang kesulitan ekonomi, jangan dihakimi begitu loh. Oke. Semoga teman saya bisa mendengarkan ya, jadi bisa dapat hadiah bukannya. Bisa dilakukan gitulah ya. Oke. Pak Yohanes, kita lanjut ke pertanyaan dulu ya. Ini ya, ada pertanyaan lagi dari Frankie. Minggu lalu sebenarnya udah bertanya ya. Kali ini bertanya lagi. Apakah penerima persepuluhan juga harus memberikan pajak atau SPT kepada pemerintah? Ya itu kan termasuk kalau dia penerima perpuluhan, itu kan dianggap pengertian penerima perpuluhan itu kan berarti orang yang
menerima perpuluhan, Hmm, berarti kayak gembala sidang Ya, atau apa. gereja, atau Gereja. lembaga, ya. Kan sebenarnya kan kalau orang menurut undang-undang orang kalau mendapat penghasilan kan wajib melaporkan Pajak, ya. penghasilannya begitu loh. Kalau dia di bawah 6 juta itu berapa saya kurang tahu, itu di bawah itu penghasilannya setiap bulan atau 3 juta berapa penghasilan di bawah itu mungkin kita tetap laporkan tapi kan nihil, nanti kita nggak kena pajak. Ya, gitu loh. tidak kena pajak. Yang kena pajak itu di atas 6 juta setahu saya. 6 juta ya. Oke, kalau di atas itu ya kalau kita masih dapat perpuluhan tapi setiap bulan cuma dapat 500 katakanlah 1 juta gitu. Itu kan di bawah dianggap kita tidak mampu begitu loh. Tapi ya nggak bayar pajak, kan ada aturannya gitu. Oke. Tapi kalau kita punya NPWP kan tinggal mengisi diisi Tetap gitu. dilaporkan tapi tidak ada tagihan. Jadi pemerintah itu juga fair gitu loh. Oke. Kan pemerintah aja fair, masa kita tuh nekan nggak bisa. Pemerintah itu loh fair luar biasa. Dianggap 6 juta ke atas berarti kan nggak mampu. Kalau bayangkan tuh di bawah 6 juta. Loh, rata-rata gaji kita kan UMK, pengertian begitu. Berarti kan kalau UMK dia tetap melaporkan, dia kerja tapi sebenarnya gaji itu cuma 3 juta, 4 juta, dia nggak kena pajak gitu. Tapi kalau dia di atas itu kan dianggap mampu. Nah sekarang kalau perpuluhannya katakanlah satu jemaat kasih perpuluhan 10 juta, ada 10 orang 100 juta, ya wajib kena pajak itu, dia harus bayar pajak kepada pemerintah. Kan penghasilannya melebihi itu kalau yang menerima perpuluhan. Kan ada beberapa gereja itu yang mengajarkan perpuluhan diberikan kepada gembala, ya silakan tidak apa-apa. Nah gembala sidang itu wajib laporkan dengan jujur. Nah itu saya bilang tadi, jujur juga dong. Jangan kita menerima penghasilan kita nggak jujur sama pemerintah, nggak bayar pajak juga salah dong. Harus ikut aturan juga. Ikut aturan juga. Kita kan ngatur jemaat supaya bayar. Loh kita udah dapat kok nggak bayar. Nggak salah. Tapi kalau ikuti aturannya gitu. Tadi bilang kan 6 juta ya. Kalau di bawah itu ya sudah gitu. Tapi kalau sudah di atas itu ya kita harus bayar. Itu kelebihan itu dibayar nggak tuh berapa? Saya kurang paham ya. Jadi dia ada hitungannya sehingga kita bayar. Sama lah kalau kita punya tanah, punya apa kan setiap tahun kita harus bayar. Bayar pajak. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, semua itu ada aturannya. Nah kita ikuti. Itu kira-kira ya. Oke Pak Franky, semoga bisa menjawab ya. Ya itu tadi, misal katanya Pak Yohanes harus jujur, kembali lagi ya, harus jujur juga. Maksudnya penerima atau yang mengelola keuangan perpuluhan di gereja masing-masing itu juga harus jujur. Kalau memang di atas 6 juta dan memang harus kena pajak penghasilan ya harus dibayarkan kepada pemerintah. Oke, terima kasih Pak Yohanes dan Pak Franky. Ini juga masih ada pertanyaan dari Ibu Sri Rahayu. Ya, kita jawab saja ya. Dari Facebook ya. Ada pendeta yang bilang perpuluhan nggak usah diberikan. Gimana menanggapi hal itu Pak Yohanes? Ya, berarti kan tanya Pak pendetanya kenapa nggak boleh memberikan? Ya. Sebenarnya kan perpuluhan itu nggak usah diberikan, berarti pendetanya sudah makmur kan begitu ya. Oke, udah kaya gitu. Jangan kasih perpuluhan lagi, kalau punya uang kasih ke tempat lain. Tapi kan sebenarnya kalau perpuluhan itu kan saya bilang ini kan masing-masing gereja boleh menafsirkan apa saja gitu. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Tetapi rata-rata gereja-gereja itu kan pada prinsipnya jemaat selalu diberikan kesempatan untuk memberi perpuluhan. Nah kalau sekarang pendeta bilang jangan memberi perpuluhan, tapi kalau Anda sendiri merasa ingin memberi perpuluhan, ya perpuluhannya bisa disalurkan ke tempat lain kan begitu ya. Misalnya kepada kayak ke panti asuhan, kemana itu kan saya bilang tadi perpuluhan adalah komitmen kita kepada Tuhan. Pendeta nggak boleh larang, nggak boleh melarang, nggak boleh memaksa, gitu loh. Kalau ada yang sambil enggak, saya nggak percaya perpuluhan, saya loh kan dia percaya yang satu ini kan ini beriman Pak. Loh, Bapak mengimani itu kan tidak salah, saya mengimani Pak. Kalau saya beri perpuluhan, hidup bisa diberkati, lakukan. Tapi kalau ada orang tidak mengimani, jangan paksakan diri, orang tidak mengimani kok. Dalam pengertian mengimani itu nggak yakin gitu loh. Pokoknya saya taunya kasih persembahan saja, ya sudah lakukan itu saja. Kan makanya saya bilang kan tidak ada lagi kayak zaman dulu orang tuh harus bawa setiap tahun bawa domba, harus bawa korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban macam-macam begitu tuh dibawa semua. Itu kan memang Taurat itu wajib dilakukan. Begitu kita masuk zamannya di dalam kekristenan, hidup dengan penuh kasih karunia, memberi bukan lagi sebuah kewajiban yang seperti hukum Taurat, tetapi memberi merupakan respon positif karena kasih Allah dalam hidup kita. Makanya orang banyak, ada contoh orang memberi bukan 10% lagi Pak, dia bisa kasih 50% dari penghasilannya, bahkan 90% dia berikan untuk Tuhan. Karena apa? Bukan lagi hitungan 1/10 gitu loh. Karena dia merasa sudah cukup ya. Iya, bukan hanya merasa cukup, dia pribadi gitu loh Pak. Jadi memberi perpuluhan bukan karena merasa cukup, tetapi itu komitmen pribadi.
dia berikan. Komitmen, ya. Diberikan, tetapi ingatlah, jangan sampai kita bilang kita mabuk agama, kita berikan semua untuk Tuhan, di rumah tidak ada beras, kan persoalan lagi Pak. Ributlah mereka itu. Ya, minjem. Jadi minjem lagi kan masalah. Jadi ngomong sama ini, loh, kenapa kau enggak uangnya saya kasih untuk Tuhan, yang penting senangkan Tuhan. Nah sekarang beras mana? Percaya Tuhan akan berikan. Ya silahkan begitu, tapi jangan berkelahi di rumah gitu loh Pak, jangan bertengkar. Ya. Karena gara-gara berasnya habis semua dikasih. Ya. Makanya butuh hikmat. Betul. Betul. Jangan kita akhirnya di rumah tuh 1 minggu nggak ngomong hanya gara-gara beda-beda persepsi. Makanya dalam keluarga juga antara suami istri itu harus sama pemahamannya tentang perpuluhan juga gitu loh. Jangan berkelahi hanya gara-gara satunya mau memberi, satu enggak. Harus sama-sama lah memahami itu. Sehingga yang penting itu jangan sampai terjadi perselisihan. Gara-gara bilang pokoknya kita harus lebih kepada harus kasih perpuluhan. Di rumah akhirnya bertengkar. Pak, kalau menurut Mas Pelon hasilnya apa? Kalau Mas Pelon memberi perpuluhan karena Mas Pelon yakin. Istrinya Mas Pelon belum mau karena dia masih katakanlah masih belum siap begitu. Terus apa yang dilakukan? Ya kembali lagi kepada kesepakatan sebenarnya. Iya. Jadi komitmen bersama, makanya belajar sama-sama. Jangan sampai gara-gara kita harus beri, ini lama-lama kan tidak ada damai sejahtera. Berantem malah di rumah. Makanya Tuhan bilang kalau ada sesuatu dalam hati saudaramu atau saudaramu, selesaikan dulu persembahanmu, taruh dulu, jangan bawa dulu, selesaikan dulu gitu. Karena Tuhan juga tidak mau seperti itu ya Pak. Mau kan Tuhan tidak minta persembahan kita seperti kita tuh gaya-gayaan, tidak begitu. Itu kan refleksi atau dampak dari kita sendiri merasakan kasih Tuhan itu kita berikan, itulah dampaknya. Tuhan sekarang saya mau kasih perpuluhan. Tuhan tidak bilang harus tepat loh jumlahnya. Kan yang ngomong siapa? Ya orang-orang tertentu yang ngomong tepat itu. Tuhan tidak pernah bilang begitu. Tetapi kalau kita menjadi orang percaya, lupa kewajiban kita untuk berbelas kasihan. Sudah tahu di gereja susah banget. Ibu Gembala, Pak Gembala sudah sulit banget. Untuk hidupnya kita mampu tidak membantu, itu nggak berbelas kasihan. Pokoknya bawa beras lah, kasih sayur, ikan apa. Kan supaya kepekaan itu dibutuhkan. Kepekaannya dibutuhkan. Gitu. Jangan sampai kita jalan-jalan kemana-mana, Ibu Gembalanya morat-marit nggak bisa punya. Padahal setiap minggu dia melayani kita. Nah itu kan butuh apa ya? Ada semacam saling mengisi begitu. Oke. Kira-kira begitu. Oke. Ibu Sri Rahayu semoga bisa menjawab. Langsung dijawab ini Pak. Terima kasih atas jawabannya. Saya juga heran kok nggak usah diberi perpuluhan. Kalau gitu pendeta ini harus bertobat ya Pak, katanya kayak gitu. Oke. Jadi masih saya nak ngomong. Oke. Terima kasih untuk Ibu Sri Rahayu yang sudah bergabung bersama kami melalui Facebook ya. Ditunggu pertanyaan selanjutnya misal kalau masih ada pertanyaan ya. Pak Yohanes, tadi Pak Yohanes bilang kan kita juga harus melihat sebenarnya kepada lebih tepatnya perpuluhan itu sebenarnya siapa yang bisa dibilang berhak menikmati gitu Pak Yohanes. Maksudnya apakah itu memang dikhususkan seperti yang di Perjanjian Lama itu untuk orang-orang Lewi? Dalam hal ini kalau kita artikan sekarang adalah pelayan Tuhan, gembala dan sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya Pak Yohanes? Menurut yang benar kita lihat yang benar menurut Alkitab lah bisa dibilang seperti itu. Ya ini ada bacaannya Pak. Jadi kalau kita harus ada bacaannya, mungkin dibaca di Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Oke. Ulangan 14 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Sahabat Askara saya akan bacakan buat kita semua. Maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Allahmu memberkati engkau dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Ya, saya baca lagi ya, ini mungkin di atas saya baca dulu. Oh, pada akhir ya. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan perpuluhan, ini 3 tahun loh, persembahan dari hasil tanahmu dalam tahun itu, dan menaruhnya di dalam kotamu. Taruh, maka orang Lewi, nah itu berarti yang boleh berhak dapat orang Lewi. Satu, orang asing. Artinya orang asing itu orang yang datang ke sana, kan banyak orang dari berbagai tempat datang ke sana, mungkin dia orang asing nggak punya tidak seperti dia mapan begitu loh. Itu dapat. Anak yatim dan janda. Itu kan banyak loh. Berarti ternyata perpuluhan itu bukan untuk orang Lewi saja. Ternyata juga ada orang asing. Ya kan? Di sini anak yatim dan janda. Dulu pernah ada pertanyaan, boleh nggak saya kasih ke Boleh kasih sana. Kenapa tidak? Panti asuhan gitu ya? Ya, tetapi kalau kita sekarang beranggota di gereja, kita memberikan di sana, kita bisa memberikan ke gereja, tapi kita kan juga bisa mengusulkan.
ini juga kalau gereja tuh ya mohon maaf ini gereja tidak pernah memikirkan hal pelayanan yang diakonian lakukan, ya itu juga agak sulit itu. Jadi memperkaya gereja saja terus gereja nggak pernah memberi keluar, itu akhirnya salah urus. Nah kadang-kadang terjadi konflik begitu, orang wah sudah saya nggak kasih perpuluhan ke gereja lagi. Uang gereja harus juga mengingat juga orang anak yatim, janda, menolong orang-orang lain yang kesulitan. Ini malah tanda petik maaf ini memperkaya diri. Akhirnya orang nggak mau kasih perpuluhan lagi. Itu kan banyak persoalan. Makanya dibilang sini siapa yang berhak? Orang Lewi. Kasih dia punya hak, artinya hamba Tuhan lah. Tetapi ada juga orang lain, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Supaya Tuhan apa? Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Artinya kembali lagi tadi harus ada belas kasihan. Kita yang mampu, ini kan kalau ada orang sampai mengumpulkan hasil buminya itu kan mampu berarti dia. Nah tapi ingat, perpuluhan kamu yang kamu kumpulkan itu tahun ketiga keluarkan. Berarti kan tidak tiap bulan juga, nggak tiap tahun juga. Ternyata ada juga 3 tahun baru dikeluarkan. Dikumpulkan semua, nanti dibagikan, diberikan kepada orang Lewi. Ternyata kalau dari pembacaan ini loh Pak, dari pembacaan ini, dari yang jumlah begini itu tidak dimonopoli oleh orang Lewi. Orang Lewi sendiri itu ternyata ada bagian-bagian yang bisa dibagikan juga kepada anak yatim, janda, dan orang asing. Nah, berarti begitu. Berarti ternyata fleksibel di sini. Yang persoalan kan orang kadang mengambil satu ayat plek itu sudah yang lainnya seperti nggak ada hak loh. Padahal ini haknya orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda. Ini kan firman Tuhan ini yang bilang. Kalau orang bilang saya ngambil perjanjian lama, lah ini bukan perjanjian lama, ini juga perjanjian lama yang mengajar begitu. Diingatkan mereka. Jadi tahun yang ketiga kamu harus keluarkan persembahan perpuluhanmu dan taruh di kota. Artinya kamu taruh semacam sekarang tuh ada apa ya, kota nasi gratis begitu loh contohnya gitu loh. Taruh di kota, ditaruh begitu kayak sekarang tuh ada orang membuat sembako gratis. Katakanlah setiap Jumat dikasih atau setiap Minggu taruh siapapun di sini yang merasa membutuhkan. Artinya merasa tidak bisa beli sayur, ambil. Karena dia keluarkan dari hasil dia kumpul-kumpul uang itu. Ternyata ada yang begitu juga di sini. Artinya kita melihat perpuluhan jangan bicara mengenai kalau nggak dibawa ke gereja saya berdosa, gitu loh. Tetapi kita juga, tapi karena di sini juga ada orang Lewi ya berarti kita harus berbagi di gereja. Ini perlu pemahaman yang lebih luas lagi. Karena kadang-kadang gereja ini kan seharusnya gereja yang mengatur ya. Tapi kadang-kadang gereja sibuk untuk hal-hal yang sebenarnya dia tidak ada di sini. Mohon maaf nih, habis uang untuk hal-hal yang di dalam saja. Nah, dia melupakan orang asing, anak yatim, janda, dia lupa. Ada orang yang berkekurangan, dia lupa. Orang-orang di panti jompo, ada yayasan-yayasan yang melayani anak-anak yatim, panti jompo. Kita punya kewajiban, gereja juga mensupport ke sana. Itu bukan urusan orang luar, urusan kita di gereja. Pernah nggak kita gereja berpikir, oh di sana ada panti jompo. Memang mereka punya uang banyak yang mengurus. Mereka juga susah itu. Mereka juga kesusahan. Dia hanya berharap dari yang orang anak yang mungkin sibuk, tidak bisa ngurus orang tuanya taruh di situ. Kadang-kadang tidak punya. Akhirnya kadang-kadang kan ditaruh begitu saja. Terus siapa yang kasih makan? Siapa kasih makan? Ya gereja harusnya. Lihat, makanya setiap gereja dimanapun ada di sebuah kota, lihatlah ada tempat-tempat di mana ada orang yang menolong anak yatim, panti asuhan, ada panti jompo. Kan dilihat di sini orang asing, berarti orang asing di sini kan di penjara. Itu kan orang asing karena dia mungkin dari mana tinggal di situ karena masalah apa. Kita harus kunjungi dan memberikan di situ. Dan bagian itu bisa diambil dari perpuluhan. Sebenarnya kalau baca di sini loh. Nah, selama ini kepikir, kalau diambil harus semua kasih ke gereja. Ternyata bisa di sini. Kalau baca dari Ulangan 14:28. Kan betul kan? Ini kan saya tidak mengarang, kan ada baca aja Ulangan 14:28-29. Berikan maka Tuhan akan memberkati engkau di dalam, karena Tuhan itu konsepnya bukan masalah orang beri dengan jumlah yang pas, bukan di situ. Terus uangnya untuk apa? Ayo Mas, kalau diminta memberi untuk apa? Sama dengan pemerintah, bukan masalah bayar pajaknya. Terus pajak yang diberi itu untuk apa? Wujudnya apa? Wujudnya apa? Pajak dikembalikan kepada daerah lagi. Bisa jalan, jembatan, untuk jalan, jembatan, kemudian juga untuk pendidikan dikasih murah, bahkan gratis. Kan pakai uang itu memang nggak dibayar, guru-guru pegawai negeri itu dibayar, tapi muridnya nggak usah bayar. Kalau masuk negeri kan begitu. Kalau swasta memang kan nggak dibayar, ya harus wajib bayar. Tapi kalau negeri itu kan dibayar pemerintah. Nah itu dikembalikan lagi ke situ. Jadi perpuluhan yang diberikan juga harus ada wujudnya. Dan Tuhan bilang di sini, engkau juga akan diberkati oleh Tuhan apabila pengelolaan dan penggunaan
perpuluhan itu tepat juga. Oke. Ini juga penting gitu. Jangan ya, sampai salah arah. Mohon maaf ini kalau ada pokoknya untuk pendeta nih, terus pendetanya poya-poya, salah menurut saya. Saya kan juga enggak boleh bilang walaupun sama-sama pendeta enggak ada larangan apa ya. Ada larangan, kita harus hati-hati situ. Jangan sampai memanipulasi firman Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Sehingga kita kaya akhirnya sekali. menghakimi gitu. Iya, kaya banget, luar biasa. Ya. Padahal banyak gereja-gereja yang di pedesaan sangat susah. Nah, ini makanya di sini kalau membaca dari kitab Ulangan, maka yang diberikan adalah orang Lewi. Karena apa? Tidak mendapat bagian milik pusaka. Ada alasannya. Mereka memang khusus untuk melayani gitu. Dia tidak punya usaha, tidak punya bisnis. Tapi kalau sudah hamba Tuhan, bisnisnya kemana-mana, piye itu? Gimana itu? Uangnya udah banyak banget itu. Nah, itu dia lagi. Ya. Makanya di sini penting pengelola. Jadi ternyata perpuluhan itu bukan masalah kita memberikan jumlah 1/10. Maka Tuhan juga menuntut uang 1/10 itu yang kamu berikan. Siapapun yang mengelola, entah diri kamu sendiri yang mengelola atau orang lain, maka kamu harus bertanggung jawab. Ingatlah ada anak yatim, ingatlah orang asing, ingatlah wanita janda. Ini janda yang betul-betul membutuhkan loh, bukan janda kaya. Karena ada juga orang janda yang di Alkitab bilang, tapi janda yang betul membutuhkan, bukan yang janda suka bersolek kemana-mana jalan-jalan. Nah, itu tidak boleh, tidak bisa dikasih katanya. Yang betul-betul dia memang janda dan tidak mampu ada apa ya kasih. Kemudian juga orang Lewi artinya yang pelayan-pelayan Tuhan. Ini kan ada mahasiswa praktek kadang-kadang datang gitu, sambil duduk gini dia belum makan. Nah, kita bisa beri juga di sini. Kan banyak nih hamba Tuhan. Nah, tapi kalau kita berpikir semuanya harus dikelola oleh gereja, gereja hati-hati. Para pengurus hati-hati, jangan sampai salah kelola. Ini uang Tuhan, bukan uang saya, uang Tuhan. Jadi kalau salah kelola uang Tuhan, itu urusnya bukan masalah kepada jemaat, itu pada Tuhan. Artinya Pak Yohanes, kita boleh dalam arti punya pos-pos sendiri, kita atur sendiri, boleh ya? Kalau baca, saya kan tidak bilang gitu. Kalau membaca Ulangan 14 ayat 28 kan di sini dibilang. Jelas ini. Tahun ketiga kamu keluarkan semua perpuluhan kamu, taruh di kotamu, maka orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di tempatmu, yang ditinggal di kota situ bisa dapat makan. Berarti sebenarnya bisa dikelola. Sebenarnya bisa dikelola. Kita pribadi ya. Iya, kalau baca ayat ini loh gitu. Nah, sekarang pertanyaan kita baca ayat yang mana? Oke. Kan tidak ada lagi penjelasan juga di Alkitab itu. Orang hanya selama ini fokusnya Malaki 3:10 aja. Bawalah seluruh persembahan itu ke perbendaharaan, itu ditafsirkan apa? Ke gereja saja. Itu ditafsirin begitu. Nah, ketika ditafsirin begitu sudah nggak ada penafsiran lain lagi. Kan ditutup. Ya, bacalah. Kalau makanya kalau belajar perpuluhan jangan hanya baca Malaki. Baca sejarahnya, baca juga bagaimana praktek-praktek yang dilakukan pada perjanjian baru itu. Ini kan jelas Ulangan ini. Orang Lewi, orang asing, anak yatim, janda, kecuali Alkitabnya berbeda loh. Nah, ini Mas Paling yang baca, salah baca, salah Alkitab ini. Tapi semasi Alkitabnya ada, saya bisa, sama gitu ya. Kita bisa berargumentasi di sini. Gitu loh. Artinya intinya adalah entahkah itu dibawa ke gereja, itu loh maksudnya. Silahkan, tetapi ingat ketika dibawa ke gereja itu jemaat, siapapun yang mengurus entah gembala sidang, majelis, ingatlah ada bagian-bagian majelis bisa ngurus. Jangan sampai hamba Tuhan di sana tuh gajinya kecil banget padahal uangnya banyak. Itu salah juga. Karena jangan, dia cukup segitu aja, salah, karena memang ada orang Lewi di situ. Itu kalau secara organisasi. Tapi juga harus ingat ada orang asing, ada anak yatim dan janda. Artinya ada pelayanan diakonia yang dilakukan. Itu untuk mengelola. Tapi kalau gereja nggak pernah pelayanan yang begitu, nggak melakukan gitu, pokoknya dia persembahannya sudah, ya itu kan sebenarnya terserah masing-masing jemaat yang memberikan, dilihat begitu. Makanya ini harus ada duduk bersama, pemahamannya harus sama begitu loh. Jangan terserahlah. Yang penting saya sudah beri kepada Tuhan. Ini yang dosanya ditanggung kepada siapa? Pengurus jadinya. Betul. Karena pengurus itu uangnya ditumpuk-tumpuk. Sudah tahu ada anak-anak tidak bisa bayar uang sekolah, nggak dibantu juga. Kan perlu ada beasiswa, kan betul kan? Berarti tanda petik anak yatim dan janda, mungkin juga anak yatim janda itu ada di gereja kita. Ada janda, ada yatim juga. Akhirnya nanti gereja yang akan mengelola itu. Gereja yang bisa juga begitu loh. Makanya di sini ketika bilang begitu, saya nggak katakan udah saya nggak kasih gereja, tidak begitu. Biar saya atur sendiri, tidak begitu. Tidak boleh begitu juga. Tapi kita lihat. Kalau kita mengatur sendiri, kita sejahtera, silahkan. Kalau melihat gereja itu kok malah sibuk ngurusi untuk dirinya sendiri, nggak ngurusi yang begini-begini kan. Maka dibilang sini, kalau kita lakukan ini, maka Allahmu memberkati engkau di dalam segala
usaha yang dikerjakan tanganmu, aku akan diberkati. Gitu. Nah sekarang kan maksudnya perpuluhan itu bisa menjadi dua mata sisi, kita diberkati atau kita dikutuk. Bahaya lagi kan. Diberkati kalau kita betul-betul penggunaannya tepat. Tetapi kita akan menjadi orang yang bersalah, tanda petik bahasanya mungkin tadi bahasa yang digunakan di Alkitab juga, terkutuklah engkau. Nah itu kan bahasa yang digunakan itu. Karena apa? Karena kau menyalahgunakan perpuluhan. Kan masalah juga, tidak diberkati oleh Tuhan. Nah gitu loh Mas. Jadi bagi penanya tadi juga sama, berlaku begitu. Pak saya mau kelas sendiri, silakan. Tapi kalau Anda bergereja di sebuah gereja yang betul-betul pengelolaannya tepat dan digunakan untuk hal-hal yang memang Tuhan harapkan, inginkan di sana, bagusnya begitu, kasih aja kelola gitu loh. Tetapi kalau di sana juga uang dipakai jalan-jalan gini, uang gini, dia lupa semua. Nah itu jemaat silakan. Salah juga gitu, keliru salah juga. Kita kan tidak mau itu terjadi. Gitu loh. Karena kan uang ketika perpuluhan diberi itu kan bukan uang kita lagi, itu uang hak orang lain. Orang bilang itu di setiap pendapatan kita ada hak orang Lewi, ada hak janda, orang yatim, orang asing, ada hak gitu. Misalnya orang asing itu siapa? Orang datang ke tempat kita di sini. Zaman dulu kan ada orang asing biasanya mereka menjadi orang jalan gitu, musafir gitu ya. Jalan terus kecapean lah di sana. Wah aku lapar, makan saja. Nah, suatu saat misalnya ada dari Makassar datang ke sini. Aduh Pak, sekian lama saya kesulitan nih, saya belum ada tempat tinggal. Udah, nanti saya bantu. Nah, karena saya juga ada alokasi dana ini misalnya. Contohnya gitu. Atau bilang ke gereja, bisa nggak dibantuin? Enggak bisa. Karena uangnya kita pakai begini. Nah, itu salah juga. Kan harus baca di sini. Ulangan berapa tadi? Ulangan 14, 28 sampai 29. Nah itu ya kalau tanya tadi siapa saja yang berhak menikmati apa namanya perpuluhan itu perpuluhan tadi. Saya ngambil di dalam, mengapa saya ngambil kitab Ulangan supaya ini lebih luas itu. Kalau kita hanya baca di kitab Maleakhi 3:10 dia hanya bilang bawalah persepuluhan kamu itu persembahan kamu ke rumahku ke perbandaraan gitu ya, ke rumah supaya ada makanan di rumahku. Nah, itu kan konteksnya berbeda saat itu karena rupanya ada orang Lewi yang sedang melayani, ini sibuk semua, punya apa nggak dikeluarkan ini, perpuluhan nggak dikeluarkan, ditegur gitu. Itu hanya di situ saja. Tapi kalau baca di sini kan haknya banyak nih, orang Lewi, orang asing, yatim dan janda. Hanya kapan pernah yang tanya itu, boleh nggak kasih kepada jompo? Boleh. Ya, boleh ya. Itu memang haknya dia. Tetapi kalau kita beranggota di gereja, kita melihat memang gereja juga melakukan hal yang sama, salurkan ke sana gitu loh maksudnya. Supaya gereja yang mengaturnya gitu. Mengatur dengan baik. Oh, kami juga ada pelayanan diakonia, mengunjungi ke panti jompo, kita selalu kasih semacam apa ya, beras macam-macam. Ya kita dukung di situ aja gitu loh. Tapi kalau gerejanya sibuk hal-hal yang sebenarnya tidak urus dengan pelayanan, ya sebenarnya kan terserah jemaatnya dong ngasih. Supaya jangan sampai dia nggak sejahtera, seharusnya gini-gini. Itu kan perpuluhan itu adalah komitmen saya dengan Tuhan. Gitu loh. Di gereja juga harus didukung. Tapi gereja juga harus ada program yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Gitu. Yang ada dalam Alkitab. Nah, orang Lewi juga pengertian sini, jangan orang Lewi hanya gembala sidang loh, Pak. Sebenarnya siapa sih, Pak? Orang Lewi itu yang hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai tempat. Makanya saya bilang tadi, saya lebih concern melihat begini. Gereja-gereja besar itu coba lihatlah itu hamba-hamba Tuhan di pedesaan itu loh, Pak. Mereka di pedesaan kan hidup dari hasil, ya tahulah mereka dapat berapa begitu. Sekarang yang di perkotaan, maaf ini sudah berlimpah-limpah. Kenapa enggak dia mensupport? Mungkin ada gereja yang mensupport ya. Oke, gereja A, saya akan mensupport beberapa hamba Tuhan yang ada di daerah A, 10 orang, 30 orang saya akan support dari dana yang kasih. Umumkan di jemaat, kita akan membantu hamba Tuhan di sekian. Cuma semangat, kasih perpuluhan, semangat ya. Kalau uang itu dipakai gitu. Tapi kalau sudah nggak ada laporan, nggak jelas, terus kadang-kadang para pemimpinnya tanda petik pada masa itu mereka itu apa ya, bermewah-mewah, ya salah. Kan banyak di pedesaan itu banyak hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya hidupnya berkekurangan. Maksud di sini tuh mereka itu karena apa? Jemaatnya kan tidak banyak, Pak. Paling jemaatnya 5 kakak terus persembahannya apa? Ya saya kan pernah di desa pelayanan. Jadi persembahan itu mereka ya secukupnya begitu loh, Pak. Sehingga ada yang mensupport yang lainnya. Nah itu pentingnya. Ada satu yayasan di Surabaya saya tahu mereka khusus mensupport hamba-hamba Tuhan pedesaan. Ada gereja itu, jadi dia mensupport, jadi hamba Tuhan pedesaan itu disupport sama dia. Jadi hamba Tuhan itu di training, dilengkapi, kemudian juga setiap bulan disupport. Jadi dia silahkan melakukan pelayanan itu, dia support gitu. Karena dia sudah mampu gereja ini. Nah itu benar gitu loh. Nah kalau gereja sibuk dengan diri sendiri, dia memperkaya diri semua gini, hanya kebanggaan, dia lupakan yang ini ya juga salah. Ya itu kira-kira Mas Telan.
Baik, berarti jelas ya kepada siapa kita harus Ya. memberi. Pak Yohanes, kita juga sudah ada di menit-menit terakhir gitu ya, dari program Spirit of Life hari ini. Dan mungkin Pak Yohanes terakhir ini ya, ada yang mungkin ingin disampaikan kesimpulan dari topik dan tema kita, persembahan secara keseluruhan dan secara khusus tema dan topik hari ini yaitu perpuluhan. Ada yang ingin disampaikan Pak Yohanes? Ya, sekali lagi bahwa perpuluhan tadi yang kita bahas itu kan perpuluhan adalah komitmen kita dengan Tuhan. Komitmen oleh karena kita sudah menerima kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadinya juga jangan jadikan perpuluhannya sebagai beban dalam hidup kita. Karena tidak bisa bayar perpuluhan, tidak ke gereja, jangan. Karena ini kan komitmen kita gitu loh. Ya. Ketika kita komit, kita berusaha untuk memenuhi gitu loh. Tetapi kalau kita belum bisa memenuhi, ya Tuhan paham gitu loh. Tuhan itu kan penuh dengan kasih. Tuhan maaf, saya pernah bilang ini bahasa-bahasa yang bahasa biasa kita gunakan. Bapak di surga bilang, Bapak, aku belum bisa bayar perpuluhan nih karena bulan ini ini banyak kebutuhan dan sebagainya. Langsung Tuhan bersabda di surga, kalau engkau tidak bayar perpuluhan, saya coret dari itu kan tidak ada. Oke. Tuhan kan paham. Nah, karena gitu perpuluhan itu saya katakan sebagai sebagai reaksi atau sebagai bentuk wujud cinta kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Dalam bentuk perpuluhan kita bisa berikan gitu loh. Artinya kita bisa bilang, oke, saya akan kasih perpuluhan atau persembahan-persembahan yang lain kita bisa berikan kepada Tuhan. Jadi perpuluhan itu jangan dianggap sebagai sebuah hukum. Hukum yang mengikat, yang mengakibatkan orang terikat. Waduh, kalau gini jadi Kristen susah juga nih kita. Kita banyak tagihan nih. Orang nggak mau ke gereja. Jadi semua persembahan di gereja itu entahkah perpuluhan, persembahan sukarela, apa saja harus diberikan dengan sukarela dan dengan penuh cinta gitu. Pokoknya kalau kita udah beri itu kita pulang dengan sukacita loh gitu loh. Aduh saya beri nih, padahal saya lagi susah, itu jangan begitu. Mendingan kalau kita memberikan dengan penuh damai sejahtera, berikan. Karena itu sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Gitu loh. Masalah beri kemana, ya sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama-tama memang itu harus dikelola oleh gereja. Itu dikelola oleh gereja. Tetapi juga sebenarnya kalau baca tadi itu ada keleluasaan yang diberikan oleh Tuhan bahwa dia bisa mengelola perpuluhannya untuk hal-hal yang memang peruntukan. Kalau dia lihat mesti di jalan begitu, maaf, ada orang perlu, masa nggak dikasih langsung itu? Nunggu lagi kasih ke sana, nggak jadi Pak. Itu kan harus rapat lagi Pak. Rapat lagi 1 minggu nunggu belum jadi. Nah, ketika perlu orang itu langsung kasih boleh. Gitu. Tapi kan nggak selalu terjadi begitu. Gitu. Artinya hal-hal insidental bisa dilakukan. Jadi kesimpulannya adalah apapun yang kita beri kepada Tuhan, entahkah perpuluhan, persembahan atau apapun, berikanlah dengan sukacita, dengan sukarela, karena kita melayani Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Begitu. Jangan merasa tertekan, jangan merasa kita terpaksa. Jadi Tuhan tidak berkenan menerima persembahan kita kalau kita diberikan dalam tekanan dan keterpaksaan. Artinya kita harus dengan sukacita juga memberi. Dengan sukacita, itu kata kunci. Beri dengan sukacita. Jadi perpuluhan tuh kalau kita saya meyakini saya beri dengan sukacita. Tapi kalau belum yakin dan tidak ikhlas, jangan gitu loh. Kalau tidak ikhlas kan nanti ngerundel itu. Betul. Tuhan akhirnya gimana beri kok ngerundel. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, sama-sama. Ya, kebersamaannya 1 bulan ini kita sudah membahas lengkap tentang persembahan dan menarik ya kalau kita membahas tentang perpuluhan. Kita jadi mengerti ya, sahabat Askara, bagaimana kita harus memberi dengan sukacita yang pasti dan kepada siapa kita harus memberi dengan motivasi yang benar. Yang Tuhan tagih sebenarnya komitmen kita ya, bukan jumlah uang yang kita beri, tetapi komitmen kita kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Yohanes. Sama-sama Mas Pelon. Untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi pastinya minggu depan. Sahabat Askara bisa menyimak program yang hari ini, yang tayang hari ini nanti malam di jam 8 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, yang mungkin belum menonton secara keseluruhan atau mendengarkan secara keseluruhan. Kita akan ketemu lagi pastinya minggu depan di jam dan program yang sama, di bulan yang berbeda pastinya dengan topik yang berbeda. Semoga semakin seru ya Pak Yohanes ya. Kita akan membahas hal-hal yang seru, yang itu bisa menambah wawasan kita dan juga kita bisa lakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Pak Yohanes pimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah dicerahkan oleh Tuhan bahwa kami bersyukur Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan memberkati hidup kami. Karena itulah kami juga dikasih berkat dalam hidup kami untuk kami kembalikan lagi. Untuk kami boleh bersama-sama mendukung pelayanan entah di gereja, di berbagai tempat, di yayasan, ataupun panti asuhan, panti jompo dan sebagainya.
Dari berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan di tengah-tengah hidup kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang tidak menutup berkat, tetapi menjadi orang Kristen yang penuh dengan kemurahan, dan kami memberi juga dengan penuh sukacita, sukarela, dan tidak karena terpaksa. Berkatilah semua pendengar kami, mereka yang bekerja Tuhan berkati, yang mereka sedang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang sedang studi Tuhan lancarkan studinya, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, dan setiap keluarga juga apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan akan selalu memberikan damai sejahtera dan sukacita. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai tempat, kami doakan Tuhan memberikan mereka kecukupan dari apa yang mereka perlukan, dan juga memberkati semua yayasan, memberkati semua gereja, memberkati semua hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sahabat Askara, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya pagi hari ini. Saya Verlon Malanguna pamit undur diri. Saya Yohanes Madu. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.